Yang kedua, yaitu setiap manusia itu pasti akan mendapatkan ujian, yaitu yang kedua pada hartanya. Makanya manusia kan diuji oleh Allah dengan hartanya. Jangan mengira bahwasanya dan mempersepsikan bahwasanya ujian pada harta itu hanya pada bentuk sesuatu yang sifatnya itu sempit. Karena sesungguhnya yang lapang itu juga ujian, yang sempit itu adalah ujian. Jangan mengira bahwasanya ujian pada harta hanya mengenai kepada mereka yang susah membeli beras, susah membeli motor, susah membayar uang kontrakan. Bukan, itu ujian juga. Tapi sesungguhnya ketika seseorang mendapatkan kelapangan harta itu adalah ujian baginya. Berapa banyak keluarga ketika mereka masih diberikan kesempitan harta tapi justru rukun dan harmonis. Tapi ketika mereka diberikan kelapangan harta, masing-masing pasangan itu melakukan dosa-dosa besar yang justru tidak pernah mereka lakukan ketika mereka masih disempitkan rezekinya oleh Allah di waktu dulu. Itu ujian pada harta. Ada yang susah payah mendapatkan harta, ada yang kelapangan mendapatkan harta, saking lapangnya dan mudahnya dia mendapatkan harta, sampai akhirnya kadang-kadang dia tidak bisa menolak harta yang haram dan harta yang syubhat. Maka itu ujian pada harta. Dan tentunya harus paham, yang dibanyakin hartanya bukan tanda mulia Allah kepada hidupnya, yang disempitkan harta yang disempitkan harta bukan tanda Allah menghinakan. Banyak manusia itu yang menyangka kalau sempit hartanya Allah menghinakan, kalau kaya hartanya berarti Allah memuliakan. Salah. Dan itu Allah sudah sampaikan pada surat Al-Fajr. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Banyak manusia itu kalau mereka diberikan kenikmatan harta itu menyangka Allah sayang sama kita. Tapi kalau dia diberikan kesempitan harta maka dia langsung berkomentar Allah sedang benci sama kita. Enggak. Harta itu tidak pernah menjadi indikator ridho dan bencinya Allah pada kehidupan kita. Makanya disitulah kita akhirnya faham. Tapi setiap orang itu diuji dengan harta, baik yang lapang ataupun baik pada sesuatu yang sifatnya sempit. Itu pasti akan diberikan oleh Allah ujian pada hartanya. Dan saya menyampaikan, kalau saya ditakdirkan miskin gimana Ustaz? Orang kalau ditakdirkan miskin itu bukan berarti Allah zalim. Tapi bisa jadi ada orang yang terkadang diberikan pintu rezekinya tidak banyak. Itu bukan karena Allah itu menzaliminya. Ada orang yang diberikan oleh Allah sedikit harta dan dia terasa betul ujian pada hartanya. Kenapa? Supaya konsep bahagianya menjadi lebih sederhana. Maaf ya, orang itu kadang-kadang kalau terlalu kaya, konsep bahagianya itu menjadi sulit dan rumit. Karena terlalu semuanya sudah dia dapatkan. Akhirnya rumit. Untuk mendatangkan kebahagiaan lidahnya saja, kadang-kadang itu harus berputar otak apa yang harus dia nikmati, karena semua makanan sudah dicicipi. Untuk merasa bahagia ketika masa liburan sulit karena semua tempat sudah pernah didatangi. Akhirnya menjadi lebih rumit. Tapi kadang-kadang ada di antara antum, keluarga kita, saya, kadang-kadang kita diberikan keterbatasan harta bukan karena Allah pengen zalim sama kita, tapi justru karena Allah ingin supaya konsep bahagia orang yang terbatas hartanya itu lebih sederhana dan lebih gampang daripada orang yang berkelapangan harta. Konsep bahagianya itu menjadi rumit dan menjadi susah. Coba kalau orang itu terbatas hartanya, makan di pinggir jalan ikan bakar aja sudah bahagia. Mungkin akan dia kenang itu 2-3 hari atas nikmat lidah yang dia rasakan ketika makan ikan bakar. Pergi ke pinggir pantai, membayar retribusi tiketnya 2.000 per orang, anak-anaknya sudah senang. Dan selama 1 pekan, anak-anaknya berterima kasih sama abinya, Abi, terima kasih ya sudah ngajak kita ke pantai. Padahal cuma bayar retribusi 2.000 per anak. Tapi akhirnya anaknya itu konsep membahagiakan anak lebih mudah. Coba orang-orang kaya, kadang-kadang itu membahagiakan anak itu rumit betul. Dibelikan handphone paling mahal, sudah. Game paling mahal, sudah. Diajak keliling dunia, sudah. Dan anaknya ketika bosan,
Bapaknya bingung, apalagi yang mau diberikan, karena semuanya sudah didapatkan oleh sang anak. Disitulah kita paham, Allah itu ketika membuat pintu rezeki kita sedikit, itu bukan tanda bahwasanya Allah itu ingin memberikan kepada kita kezaliman. Allah itu tidak pernah mampu berbuat zalim untuk setiap makhluk yang Ia ciptakan. Dan itu kita harus mengerti. Berarti ada yang kedua, ujian itu akan datang pada harta. Yang ketiga, ada ujian yang bersifat kepada keluarga. Artinya, masing-masing dari kita itu mendapatkan ujian pada keluarga. Setelah kita mendapatkan ujian pada diri kita mendapatkan ujian pada harta kita. Maka yang ketiga, kata Syekh Abdul Qasim, Syekh Abdul Malik, yaitu yang ketiga, setiap manusia pasti akan mendapatkan ujian pada keluarganya. Makanya sering sekali saya menyampaikan di dalam banyak muhadharah, dalam banyak sekali sesi-sesi kajian yang saya sampaikan sebelumnya, saya sering berkata, kenapa para nabi itu mendapatkan ujian itu bukan hanya dari kaumnya, tapi juga mendapatkan ujian dari keluarganya. Nabi Adam mendapatkan ujian dari anaknya, yaitu Qabil. Nabi Nuh dari anaknya dan istrinya, Nabi Lut dari istrinya, Nabi Ibrahim dari bapaknya, Nabi Ismail dari istri pertamanya sebelum berpisah dan kemudian menikah yang kedua. Kemudian kita menjumpai Rasulullah memiliki ujian dengan pamannya. Asiyah mendapatkan ujian lewat suaminya. Kenapa keluarga para nabi dan para rasul harusnya secara logika, kalau kita ingin mengikuti rasionalitas kita, harusnya para nabi itu kan keluarga mereka itu kan keluarga yang betul-betul ideal. Karena role model kita itu harusnya adalah para nabi dan para rasul. Harusnya itu keluarga nabi itu ideal. Suaminya beriman, istrinya beriman, anaknya taat, kemudian keturunannya taat, bapaknya juga beriman, pamannya beriman, keluarga semuanya beriman, akhirnya menjadi role model untuk setiap orang yang beriman. Harusnya kalau kita ngikutin logika itu kan begitu. Tapi justru yang kita jumpai dalam panggung kehidupan para nabi dan panggung kehidupan para rasul, justru kita jumpai bahwasanya kehidupan para nabi dan para rasul itu, mereka keluarganya itu, Masya Allah ya, ujiannya malah macam-macam. Ada yang diuji bapak, ada yang diuji anak, ada yang diuji istri, ada yang diuji suami, bahkan ada yang diuji dengan paman. Itu menyampaikan sebuah message kepada kita. Apa message yang Allah kirimkan ketika Allah itu memberikan panggung kehidupan keluarga para nabi yang semacam itu, supaya menyampaikan kepada kita, loh kamu itu, kalau nabiku dan para rasulku mendapatkan ujian dari keluarga, loh apalagi kamu, bukan nabi, bukan rasul. Kadang-kadang kan ada orang itu mikir, kenapa sih ujian saya pada keluarga? Saya sering sekali mendapatkan curhatan, kenapa ujian saya itu pada istri saya, Ustaz? Kenapa ujian itu pada anak saya? Itu tidak berbicara kenapa, itu bagian dari kepahitan hidup. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Setiap manusia itu akan mendapatkan susah payah pada kehidupannya ketika dia diciptakan oleh Allah. Makanya di situ akhirnya setiap orang akan mendapatkan ujian pada keluarganya. Masing-masing akan mendapatkan ujian. Yang membedakan itu adalah bentuknya saja. Kita sering menjumpai ada teman kita diuji sama istrinya. Pada teman yang lainnya kita mendapatkan ujian pada suaminya. Maaf ya, saya pernah berpikir begini. Mungkin antum juga pernah berpikir. Saya tuh kadang-kadang pernah mendapati curhatan seorang suami. Saya tuh pengen istri saya tuh ngaji, Ustaz. Susah banget sih nyuruh dia pakai jilbab. Susah banget sih nyuruh dia untuk ngaji bareng-bareng sama saya. Saya memberikan nasihat, sabar akhi. Di sisi yang lainnya, saya juga pernah mendapatkan banyak curhatan dari banyak istri yang berkata, kenapa suami saya ngelarang saya pakai jilbab, Ustaz? Saya kan pengen menutup aurat. Suami saya selalu menyulit-nyulitkan saya kalau saya minta izin untuk ngaji itu selalu aja alasannya supaya tidak jadi saya ngaji gitu. Kadang-kadang saya berpikir, kenapa Allah tidak mempertemukan seorang suami yang curhat tentang istrinya yang susah menutup aurat, tidak dipertemukan seorang istri yang juga telah mendapatkan kesulitan dari suaminya ketika suaminya melarang dia pakai jilbab. Padahal bagi Allah mudah untuk mempertemukan laki-laki itu dengan perempuan tersebut sebelum mereka dua-duanya menikah, supaya pas laki-laki yang ingin mendapatkan istri yang menutup aurat mendapatkan seorang wanita yang ingin mendapatkan suami yang menyuruh dia menutup aurat. Tapi kenapa diberikan judul oleh Allah berbeda? Simpel.
Itu cara Allah menegaskan bahwasanya manusia itu fi kabad. Manusia itu berada pada kegetiran hidup, kepahitan urusan-urusan yang dia jumpai. Ya kan begitu. Sering kita jumpai istri menuntut, mbok saya itu dilarang itu melakukan dosa. Saya merindukan seorang kepala keluarga yang melarang saya berbuat dosa. Di sisi yang lainnya ada seorang suami yang diprotes sama istrinya gara-gara ngatur istrinya padahal yang diatur dalam urusan syariat. Itu semuanya bagian dari kepahitan hidup. Dan kita tidak bisa untuk kemudian mengatur. Itulah cara Allah. Karena apa? Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati untuk melihat bagaimana yang paling baik amalnya. Kalau kita tidak diciptakan kesulitan, Allah tidak mengakrabkan kita dengan kepahitan hidup, Allah kemudian tidak menjadikan kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita mau, tidak akan kelihatan mana yang terbaik amalnya. Tapi ketika Allah itu menjadikan kehidupan kita akrab dengan kepahitan hidup, akrab dengan kegetiran masalah yang kita jumpai pada kehidupan, barulah di situ akhirnya kita faham. Memang manusia diciptakan dalam kondisi kabad, kepahitan hidup dan kegetiran urusan akhirat. Dan di situ akhirnya kita mengerti bahwasanya manusia itu ketika diberikan kesulitan oleh Allah, kepahitan hidupnya, kegetiran hidupnya, karena pada dasarnya Allah ingin melihat siapa yang paling mumtaz dan paling istimewa dalam setiap ujian kehidupan yang Allah berikan untuk mereka. Jawabannya itu pada surat Al-Balad ayat yang kelima. Memang itu cara Allah menjadikan kita paham. Manusia itu akan akrab dengan kepahitan hidup. Dan kita pasti akan menemukan itu.